Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita live trading ya, seperti biasa di hari Jumat. Dan pada malam hari ini nanti kita akan lihat pergerakan market seiring dirilisnya data non-farm payroll dari Amerika. Juga ada jumlah pengangguran nanti juga akan dirilis. Nanti kita akan lihat apakah pergerakan dari angka non-farm payroll ini penguatan untuk USD atau pelemahan untuk US dollar. Nah, seperti itu. Ya, bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest cabang Semarang. Untuk malam hari ini saya sendirian karena teman saya Ardiansah lagi liburan bersama keluarga di liburan Hari Raya Idul Fitri ya. Oh ya, sebelumnya saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kita memberikan edukasi, mungkin ada salah kata atau tutur kata yang mungkin yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk malam hari ini sebelum kita ke MetaTrader 5, nanti kita akan lihat analisa secara teknikal sambil kita melihat angka non-farm payroll, efeknya seperti apa. Biasanya kita melihatnya biasanya di emas ya, XAUUSD, karena XAUUSD ini banyak penggemarnya, banyak yang transaksi di emas. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal nih dari GK Invest, kebetulan kita lagi ada promo nih. Promo di bulan Mei ya, promo di bulan Mei. Promo yang pertama itu kita ada promo untuk liburan di musim panas. Nih bagi Anda yang ingin berlibur di luar negeri, di Turki, di Dubai, kemudian di Maldives, kemudian di Thailand, dan di Bali. Nah, di dalam negeri juga ada Bali. Itu nanti Anda bisa kalau misalnya ingin mengikuti program liburan di musim panas ini, syarat dan ketentuannya silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang atau kontak person Anda ya di GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih detail gimana caranya nih kalau misalnya saya ikut program liburan musim panas. Nah, nanti juga ada dari tim GK Invest yang liburan bareng-bareng dengan Anda semuanya di luar negeri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini bagi Anda yang saat ini sedang mencoba atau sedang bertransaksi menggunakan demo akun MetaTrader 5 GK Invest. Nah, mungkin selama ini menggunakan Meta 4 ya. Nah, mungkin sudah mencoba di MetaTrader 5 GK Invest karena MetaTrader yang versi 5 ini update-nya yang terbaru ya. Jadi lebih lebih paling nggak lebih canggih lah daripada yang MetaTrader yang sebelumnya. Dan keuntungannya lagi di MetaTrader 5 ini servernya cuma satu. Jadi satu server antara server demo akun dengan server real akun itu jadi satu. Jadi harga tertinggi, harga terendah, kemudian harga open, harga close, candle itu angkanya sama. Nah, mungkin selama ini kalau Anda menggunakan server demo untuk demo akun, servernya beda dengan server real akun, itu biasanya ada selisih selisih angka ya, selisih angka entah itu open market, open candle ataupun harga tertinggi candle atau harga terendah atau harga penutupan itu biasanya ada selisih dan biasanya berpengaruh terhadap bentuk indikator. Nah, kalau Anda yang terbiasa menggunakan indikator biasanya kan terlihat perbedaannya ya, karena beda server. Misalnya Anda menggunakan moving average sebenarnya. Nah, moving average akan kelihatan entah itu moving average 50 atau 100 atau 10 itu akan kelihatan bentuknya beda. Nah, karena ada selisih antara harga open, harga high, harga low sama harga close. Nah, sedangkan di MetaTrader 5 itu servernya satu. Jadi
bentuk indikatornya itu sama. Maksudnya karena harga open, harga high, harga low, harga close itu angkanya sama. Jadi membuat kalau Anda bedakan ya indikator yang ditujukan di MetaTrader itu bentuknya sama, tidak ada perbedaan. Nah, itu yang lebih istimewa lagi dan lebih kalau misalnya Anda menggunakan robot trading, nah ini akan sangat berpengaruh sekali karena servernya sama jadi enak. Begitu di demo akun ada open, di real akun ada open. Tapi kalau misalnya terjadi beda server, nah itu biasanya harga open ketika robot trading memerintahkan open buy atau open sell atau close, nah itu akan ada perbedaan antara demo akun dengan real akun jika servernya beda. Tapi kalau di MetaTrader 5 GK Invest itu servernya sama. Jadi lebih enak dan lebih menguntungkan bagi Anda yang baik yang transaksi atau menganalisa menggunakan indikator ataupun menggunakan robot trading karena server demo akun dengan server real akun itu satu. Nah, kalau misalnya Anda sudah mencoba demo akun nih, nah pengen membuat real akun. Nah, kebetulan di bulan Mei kita lagi ada promo. Jika Anda deposit di selama bulan Mei senilai $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas free swap ya, free swap. Nah, itu juga paling tidak bisa memaksimalkan profit Anda ya, memaksimalkan profit Anda karena tidak ada tambahan biaya menginap atau free swap. Nah, silakan Anda manfaatkan mumpung masih di bulan Mei dan masih ada promo di minimal deposit $500 dan dapatkan fasilitas free swap. Kemudian promo yang ketiga, nah kita ada hadiah emas bagi Anda yang transaksi emas bisa dapat emas emas dari 1 gram sampai 10 gram. Nah, syarat ketentuannya seperti apa? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih detail gimana nih caranya saya transaksi XAUUSD atau enggak harus transaksi emas ya, transaksi forex juga boleh. Nah, yang penting jumlah lotnya nanti akan dihitung. Siapa tahu kalau lotnya memenuhi syarat, nah Anda akan bisa mengklaim untuk dapatkan emas di promo Kemilau di hari kemenangan. Oke, itu untuk promo di GK Invest. Ada 3 promo, silakan Anda manfaatkan. Siapa tahu Anda bisa transaksi, kemudian bisa mendapatkan promo yang kami sediakan. Oke, kita langsung menuju ke ini kurang menit ke 10 ya. Kita lihat untuk prediksi untuk NFP di hari ini. Nah, saya share dulu. Nah, ini untuk hari Jumat tanggal 6 ya. Untuk non-farm payroll di bulan Mei ini diprediksi turun dari bulan kemarin 431.000 diprediksi turun ke 391.000. Jadi ada penurunan sekitar 40.000 ya. 40.000 itu lumayan besar, lumayan banyak. Dan kalau misalnya prediksinya ini mungkin malah lebih lebar dari angka aktualnya lebih lebar dari prediksi. Nah, paling tidak ini akan membuat pergerakan US dollar pun akan bergerak dalam range yang lebar. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat di jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain non-farm payroll yang perlu kita perhatikan, itu nanti ada tingkat pengangguran atau jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran di Amerika akan dihitung dan akan dilaporkan malam hari ini. Dari angka yang bulan kemarin 3,6% diprediksi turun ke 3,5%. Jadi kemungkinan jumlah pengangguran di Amerika berkurang sebesar 0,1%. Nah, jadi kalau kita lihat efeknya terhadap USD, untuk non-farm payroll-nya turun, jadi pelemahan untuk US dollar, tapi di penganggurannya itu penguatan untuk USD.
Jadi kalau misalnya ini terjadi ya paling nggak harga emas atau mungkin forex yang berlawanan dengan US dollar harganya akan berfluktuatif ya, naik turun. Satunya menguat, satunya melemah. Nah, cuman kita juga nanti kita akan lihat apakah sesuai dengan prediksi satu melemah, satu menguat, atau nanti aktualnya menguat semua atau melemah semua. Nah, kita akan lihat nanti jam 19:30 ini kurang 17 menit lagi ya. 17 menit lagi. Jadi selain Amerika melaporkan jumlah tenaga kerja, negara Kanada pun juga sama. Jadi juga melaporkan jumlah tenaga kerja yang diperkirakan mengalami penurunan dari 72.500 ke 55.000. Dan jumlah pengangguran di negara Kanada itu juga mengalami penurunan dari 5,3% diprediksi ke 5,2% atau terjadi penurunan sebesar 0,1% untuk jumlah pengangguran di Amerika. Kemudian ada William, pejabat dari Bank Sentral Amerika, dan ada survei dari negara Kanada jam 9 malam. Oke, itu untuk data ekonomi untuk malam hari ini, terutama non-farm yang kita perhatikan. Jadi non-farm diprediksi turun, sedangkan jumlah penganggurannya juga turun. Nah, nanti aktualnya kita akan lihat jam 19.30. Baik, sambil menunggu angka non-farm dirilis, kita langsung menuju ke MetaTrader 5. Nah, ini kalau kita lihat di pound sterling, ini pound sterling menarik sekali. Kemarin setelah Bank Sentral Inggris merilis suku bunga terbaru yang mana sesuai dengan prediksi analis, yaitu suku bunganya dinaikkan sebesar 0,25%. Jadi dari suku bunga yang terakhir 0,75% naik ke 1,0%. Jadi sesuai dengan prediksi dan harga pound sterling melemah. Sama kayak Amerika ya, Amerika di hari Kamis pagi atau Kamis dini hari, Bank Sentral Amerika juga merilis mengenai suku bunga terbaru, yang mana suku bunganya juga dinaikkan sebesar 0,50, jadi membuat harga USD US dollar itu mengalami pelemahan karena sesuai dengan prediksi analis, yaitu kenaikan suku bunga sebesar 0,50% atau menjadi 1% di suku bunga Bank Sentral Amerika untuk saat ini. Baik, untuk pound sterling, kita lihat pergerakan pound sterling, kita lihat analisanya sambil kita menunggu rilis data non-farm payroll ya. Nanti kalau kita lihat pergerakan pound sterling untuk chart harian, ini kita pakai line chart ya supaya juga kelihatan untuk pembentukan marketnya. Nah, jadi dia bergerak untuk chart harian turun setelah melewati batas support di 1.24.526. Sekarang berada di level 1.23.410. Nah, ini kalau kita lihat pakai line chart untuk H4, ini bentuknya juga kalau kita lihat secara pattern, ini juga belum membentuk pattern ya ini ya. Belum membentuk pattern, kemudian dari atasnya pun juga ada double top, double bottom juga nggak begitu sinkron. Jadi mungkin untuk pound sterling ini sedikit kita hindari ya, karena untuk H4-nya juga masih belum bentuk pattern. Untuk H1-nya, nah ini kalau kita lihat sedikit agak pendek di H1 1 jam, sepertinya akan membentuk inverse head and shoulder. Jadi inverse ini untuk bullish ya. Cuman kita tetap pakai batasan stop loss karena kalau misalnya pattern ini dianggap gagal atau false signal, maka kita ada batasan untuk stop loss kalau misalnya ini terjadi salah analisa. Nah, jadi patternnya kemungkinan bentuk inverse, area buy limit ya di 1.23.250. Kalau kita lihat secara candlestick seperti ini bentuknya, mungkin kita langsung, ini saya tulis dulu ya.
agak sedikit pendek ini masalahnya, ada sekitar 500 pip ya. Jadi efek dari non farm kita lihat nanti aktualnya 19.30. Nah, ini kita bisa menempatkan buy limit. Ini belum nyampe nih buy limitnya. Kalau tadi pagi pembentukan chart hari ini ya. Jadi untuk harian belum terjadi sinyal, kemudian H4 belum. Nah, kebetulan nih H1 ini ada nih. Nah, sepatutnya kita bisa memanfaatkan untuk H1. Jadi buy limit di 1.23.000, saya tulis dulu 1.23.250. Ini pound sterling. Kemudian stop loss-nya tetap kita pakai stop loss ya, karena non-farm pergerakannya cukup cepat sekali. Jadi agak sedikit pendek nih. Ini untuk SL di area ini. Kemudian untuk target, nah kita ngitungnya dari sini ya. Jarak sekitar 951, 468. Nah, di sini. Ini untuk target di sini ya. TP ya, take profit-nya di atas. Take profit 1.24.680. Oh ya, ini untuk tanya goal ya. Nanti habis ini kita lihat ke goal setelah pound sterling. Jadi untuk GBP USD buy limit ya. Tetap kita menggunakan batasan stop loss untuk membatasi kerugian karena efek dari non farm payroll. Oh ya nih, sebentar. Ini SL-nya kok sama nih. SL-nya 1.22 ya. 22.750. Nah, 1.22.750. Kemudian TP-nya 1.24.680. Nah, ini di pound sterling. Kalau pattern ini jadi bullish ya, tapi tergantung dari angka non farm-nya nih. Jadi agak sedikit berhati-hati karena efek non farm juga membuat pergerakan GU ini juga ikut bergerak. Nah, tergantung dari angkanya non farm, angka aktual dari non farm payroll. Nah, untuk GU jadi ada batasan stop loss di 1.22.750. Jadi jaraknya sekitar 500 pip. Kalau kita open 0,1 resikonya sekitar 50 dolar. Nah, take profitnya lebih dari 100 dolar ya, ada sekitar 140 dolar untuk targetnya. Oke, untuk pound sterling, saya rasa jelas kita menuju ke emas XAU USD. Nah, di XAU ini bentuknya hampir sama kayak pound sterling. Jadi kalau kita lihat di H4 ini kelihatan kita pakai line chart ini membentuk inverse ya, inverse head and shoulder, dan sudah membentuk bahu yang kedua. Sekarang sedang OTW untuk naik. Nah, cuman masalahnya angka non farm akan menguji pergerakan emas. Apakah emas nanti akan lanjut untuk naik untuk berdasarkan H4 ya nih, H4 lanjut untuk naik atau dia akan kembali lagi turun. Jadi untuk batasan risiko itu berada di 1852 di sini nih untuk SL-nya. Saya tulis dulu supaya kelihatan. SL-nya di 1852 di sini. Jadi dia akan kalau ini dilewati akan berubah tren untuk turun. Secara struktur H4 terlihat untuk bullish, ataupun kalau kita lihat secara untuk apa H1 pun juga sama sih ya. Kurang lebih sama. Ini bahu keduanya juga sudah terbentuk. Jadi ini bentuknya inverse ya. Ini kalau kita, ini bahunya di sini nih. Ini S-nya di sini supaya kelihatan ya. S-nya di sini, kemudian ini head-nya yang di sini. Dan
es yang ketiga sedang terbentuk saat ini, di hari ini nih ya. Nah, sedangkan neckline-nya, nah di sini dia harus melewati di 1906. Jadi untuk konfirmasi untuk apa namanya bullish ya. Jadi harus melewati 1906 dulu. Ini saat ini masih running di tengah. Jadi setelah membentuk bau yang membentuk low di S yang kedua. Gimana nih? Oh ya. Untuk emas nanti kita lihat ya, karena angka non farm ini juga kadang prediksi dari yang ada di website itu juga ada yang sesuai, ada yang tidak. Jadi kita lihat langsung ke nanti efeknya terhadap apa namanya pergerakan emas. Jadi untuk saat ini sih prediksinya pelemahan ya, pelemahan untuk emas. Tapi penganggurannya penguatan untuk pelemahan, sorry, penguatan untuk pelemahan untuk USD dan jumlah penganggurannya itu penguatan untuk US dollar, untuk USD. Nah, jadi emasnya ya untuk non farmnya menguat, tapi jumlah penganggurannya emasnya melemah. Jadi naik turun. Nanti tergantung dari angka non farm. Kemudian untuk kalau misalnya ini turun, sebenarnya sudah bentuk bawah yang kedua ya. Kalau misalnya ada koreksi turun, ini untuk buy limit sebenarnya nih. Nah, cuman buy limitnya sudah hari ini sudah terbentuk ya di 1869. Di sini untuk buy limit. Nanti kalau misalnya ada harga itu lagi bisa kita buy limit, tapi harus pasang SL karena ini agak sedikit panjang analisanya ya. Medium, medium. Nah, ini kelihatan. Dan konfirmasi untuk bullish harus melewati di 1906. Nah, ini. Ya tambah spread 1907 lah ya. 1907. Yang kemarin. Kemarin sempat naik tapi kembali lagi turun. Ya, terus kemudian untuk fundamental yang lainnya untuk terkait perang Rusia Ukraina karena emas ini juga ada hubungannya dengan mengikuti perkembangan perang Rusia Ukraina itu nanti tanggal 8 Mei hari Minggu ya, hari Minggu itu Rusia sedang memperingati hari kemerdekaan. Nah, seperti yang kita lihat di beberapa website kemarin juga Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah menguji coba roket yang rencananya akan membawa hulu ledak nuklir dan akan mengancam negara Inggris ya, Inggris sama Irlandia. Nah, hanya sekali tembak, negara Inggris sama Irlandia akan lenyap dari peta global atau apa namanya hilang lah pokoknya, hilang dan ditenggelamkan. Nah, karena Inggris ini juga apa namanya membantu Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Nah, ini jadi diperhatikan untuk perkembangan besok hari Minggu karena menarik sekali apakah nanti Presiden Rusia Vladimir Putin akan memberikan pidatonya press conference kita akan lihat dan kemungkinan juga akan berefek terhadap emas di hari Senin jadi diperhatikan bagi Anda yang berencana floating atau membiarkan open posisi khususnya di emas ini karena emas ini sangat sensitif terhadap kejadian yang ada di dunia, entah itu perang atau mungkin pemilihan presiden atau mungkin suku bunga. Nah, ini sangat sensitif sekali. Jadi kalau Anda berencana untuk floating atau membiarkan open posisi sampai besok hari Senin, diperhatikan equity-nya. Jangan kalau Anda punya open posisi, perhatikan equity ya, jangan bilan atau saldo. Perhatikan equity, jumlah lot yang Anda gunakan yang sedang diopenkan saat ini, khawatirnya nanti sesuatu yang tidak terduga di hari Minggu seiring Rusia sedang memperingati hari kemerdekaan. Nah, itu ya. Karena sedang melakukan ancaman kemarin sudah ada simulasi. Mungkin Anda bisa melihat di YouTube simulasi dari Rusia yang sedang menguji coba roket yang rencananya akan membawa hulu ledak nuklir yang mengancam negara Inggris sama
Irlandia. Kan negara Inggris sama Irlandia kan satu kepulauan itu. Jadi kalau misalnya sekali tembak, selesai negaranya kan habis. Nah, gitu kan. Nah, itu Anda bisa lihat simulasinya di YouTube itu ada tuh. Di YouTube ada simulasi yang kemarin ya disiarkan oleh TV salah satu stasiun TV di Rusia. Dan khawatirnya berefek kepada emas. Jadi tergantung besok hari Minggu apa yang mau disampaikan Presiden Rusia ini kemungkinan akan berefek di hari Senin untuk pergerakan emas. Jadi diperhatikan untuk modal, equity, jumlah lot, kemudian kalau misalnya Anda berencana untuk menggunakan teknik averaging di XAUUSD, jaraknya diperhatikan juga. Oke, untuk yang di XAUUSD sepertinya. Jadi ini bentuk secara analisa teknikal sedang membentuk bahu yang kedua dan sekarang lagi berada di tengah, jadi belum bisa kita gunakan untuk entry, cuman untuk posisi buy limit berada di 1869 dan untuk batasan stop loss di 1852. Target mungkin kita bisa menggunakan di neckline yang pertama ya nih ya, di 1907. Ini ada dua, 1907 sama ini ya, sama 1915. Oh, sorry. 1920. Nah, ini 1920. Ini batas tengahnya 1907. Ini 1920. Jadi kalau misalnya emas terbang itu harus melewati 1920. Konfirmasi untuk yang kedua nih. Nah, seperti ini. Ini ya batasnya. Jadi sekarang masih running di tengah-tengah. Jadi diperhatikan. Oh ya, untuk Pak Mulya nanti untuk uji ya. Uji nanti kita akan lihat pergerakan uji. Oke, ini non-farm kurang 1 menit ya. Kita coba beralih ke investing.com. Ini sebentar saya close dulu untuk MetaTrader. Kita lihat di investing untuk rilis data angka non-farm payroll. Saya refresh dulu. Oh, ini angka non-farm juga sudah keluar ya. Non-farm payroll ini hasilnya naik 428.000. Jadi ada kenaikan sekitar berapa nih? Tambah 8 berarti sekitar 36.000 jumlah tenaga kerja. Kemudian untuk penganggurannya, ini belum saya refresh, penganggurannya belum update ini. Coba penganggurannya masih penganggurannya naik, prediksinya 3,5% ke 3,6%. Kita lihat pergerakan emas, gitu ya. Jadi angka non farmnya naik, penguatan untuk US, tapi tingkat penganggurannya juga ikut naik, jadi pelemahan untuk USD. Nah, itu ya, kita cek ke meta, saya skip top dulu. Kita beralih ke MetaTrader 5. Nah, harga emas masih di 18.86. Jadi pergerakannya kalau saya pakai 1 jam, 5 menit ya. Nah, 5 menit ini. 5 menit dia masih bergerak dari awal tadi di 18.84. Naik sampai di 18.87. Jadi masih naik turun. Karena rilis data non-farm efeknya angka non-farm penguatan untuk USD, tapi jumlah penganggurannya pelemahan untuk USD. Nah, ini masih di 18.84. Oke, saya catat dulu ya di ini untuk di komentar untuk emas buy limit. Diperhatikan levelnya di 18.52 ya untuk konfirmasi dia biris untuk ganti tren biris. Jadi di 18.52 untuk
batasannya. Nah, saya catat dulu untuk ini. Emas B limit 1869. Kemudian untuk SL-nya 1852 dan untuk TP 1907. Jadi saya ambil untuk neckline yang pertama di 1907. Neckline yang keduanya di 1920 ya. Jadi saya ambil agak sedikit pendek yang di 1907. Nah, ini. Kalau kita lihat dari batasan stop loss-nya sih sekitar 17 poin, tapi untuk TP-nya ini sekitar 38 poin ya. 1/2. Harga emas masih sideways di 1886. Masih belum banyak bergerak karena non farmnya satu pelemahan US, satunya penguatan US. Jadi masih bingung ya. Oke, kita skip untuk XAUSD ya. Kita beralih ke UJ. Nah, yen Jepang. Nah, UJ ini membuat harga tertinggi tertinggi sepanjang sejarah terus ya. Jadi kalau berikai lagi di harga tertingginya nih berapa sih? 131.246.45 ya. Itu Anda mendingan posisi buy. 131.246. Sorry, 45. Nah, mendingan Anda ambil posisi buy. Diikuti aja arahnya tren. Nah, kalau secara teknikal, ini kita lihat secara teknikal ya. Teknikal ini ada batasan untuk bisa pakai line chart ya. Nah, ini agak pendek masalahnya Pak untuk Pak Mulya nih. Agak begitu pendek sih ya, lumayan. Ini bentuknya inverse juga nih, tapi inverse-nya inverse di atas. Inverse-nya inverse di atas. Jadi biasanya kalau inverse harusnya inverse head and shoulder itu di bawah ya. Ini di atas. Biasanya dia balik turun. Jadi kalau misalnya ingin ngambil posisi ya kita lihatnya batasan sell stop nih Pak. Nah, saya pakai sell stop. Kalau marketnya turun melewati 129, sell stop 129.00 sini. Jadi marketnya masih di tengah. Kemudian untuk stop loss, nah ini stop loss kita gunakan SL-nya 129.680 ya. Aduh, nanti saya salah. Saya salah input ini. Nah, harusnya ini. Ini untuk sell stop. Nah, saya gunakan drastik ya. Nah, ini. Sell stop ini, kemudian untuk take profit, kita lihat. Agak sedikit panjang. 127.25. Nah, di sini ya. Untuk TP-nya di sini. TP 127.250. Tetap gunakan stop loss ya nih untuk uji ya. Jadi karena khawatirnya sentimennya masih turun. Nah, ini di sini. Jadi menunggu konfirmasi di 129.0 karena ini bentuknya inverse-nya tapi di atas. Biasanya kalau inverse di atas itu dia lebih ke false signal ya. Harusnya inverse head and shoulder itu di bawah. Kalau yang di atas biasanya head and shoulder. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa memanfaatkan tetap menggunakan batasan stop loss untuk mengantisipasi supaya marketnya ini kalau false signal kita ada batasan untuk resikonya. Jadi resikonya nggak terlalu banyak. Oke,
Oke, saya tulis di kolom komentar untuk USD JPY sell stop, jadi nunggu konfirmasi di 129.00, pasti psikologis ya. SL 129.680 untuk TP 127.250. Nah, itu untuk uji, itu untuk bagiannya transaksi uji ya. Karena bentuk patternnya nggak lazim nih. Inverse-nya di atas. Harga emas masih naik 118.89. Masih OTW. Crude oil. Nah, crude oil ini bentuknya sempurna ya. Patternnya sempurna dan ini naik nih. Crude oil naik. Bahu yang pertama, bahu yang kedua ini head and shoulder-nya juga sudah terbentuk. Nah, ini kan. Bahu yang kedua. Dan konfirmasi breakout juga sudah breakout dan sekarang sedang arahnya ke sini targetnya nih. Di 118. Nah, ini targetnya di sini. TP atau target ya. 118.80-an. Ini. Jadi ini OTW beli. Jadi bagi Anda yang memegang posisi buy di crude oil bisa ditahan, kemudian di trailing ya, stop loss-nya dinaikkan. Di crude oil ini masih naik. Nah, sama-sama Pak Renaldi. Untuk Pak Renaldi itu tanya emas ya, tanya emas. Jadi crude oil masih naik. Untuk buy-nya sudah buy-nya terlalu jauh sih ya. 103 nih buy-nya. Oh, 100 ya, level 100. Jadi pakaiannya sudah buy crude oil, mungkin stop loss-nya bisa dinaikkan ya, di trailing stop untuk mengamankan profit yang sudah Anda dapatkan. Masih naik, targetnya itu di 118.80. Nah, untuk crude oil ini fundamental juga mendukung nih ya. Fundamental juga mendukung, yang mana mulai bulan Mei ini negara-negara Barat, Eropa, Amerika, dan negara-negara sahabatnya Amerika itu dilarang membeli minyak dari Rusia. Nah, dilarang membeli minyak dari Rusia per bulan Mei ini. Jadi membuat stok cadangan minyak secara global itu berkurang karena negara Amerika sendiri dan Timur Tengah juga masih berusaha untuk mengimbangi stok produksi dari Rusia yang hilang. Maksudnya bukan hilang, maksudnya tidak boleh beredar di secara global ya, atau secara mendunia, jadi nggak boleh beredar. Jadi negara-negara produsen pun, negara-negara OPEC, kemudian Amerika, kemudian negara Timur Tengah ini masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak dari Rusia yang tidak boleh beredar atau tidak boleh membeli minyak dari Rusia, yaitu sebesar produksi minyak Rusia sekitar 1 juta barel per hari. Nah, ini masih kemarin dari Presiden Amerika juga sudah menyerukan kepada perusahaan-perusahaan minyak dari Amerika untuk menaikkan produksi 2 kali lipat atau 3 kali lipat supaya untuk mengganti produksi minyak dari Rusia dan untuk memenuhi kebutuhan minyak secara global. Nah, hal inilah yang membuat harga crude oil di awal bulan Mei ini menanjak naik. Nah, gitu kan. Jadi saya rasa secara teknikal pun juga mendukung dan fundamental pun juga mendukung. Jadi bagi Anda sudah open buy crude oil, mungkin bisa ditahan di trailing. Nah, untuk target secara teknikal kalau saya hitung itu tempatnya di 118, sekitar 118 gitu ya. Buy-nya sudah di bawah tadi ini di level 100-an ya, 101 sampai 100. Tapi kalau kita buy limit juga terlalu jauh. Jadi mungkin nanti kita nunggu di live trade di hari Rabu ya, nanti bersama Ardiansyah di hari Rabu. Apakah harga crude oil kembali lagi ke level 100 atau dia naik ke 118. Besok hari Rabu kita lihat. Oke, itu untuk yang di crude oil.
juga ada fundamental dari crude oil ya. Pound sterling sudah, kemudian untuk euro USD, ini euro USD kalau kita lihat bentuk chartnya, kita lihat secara line chart, ini juga ada double top ya. Double top sudah dilewati, cuman belum mengenai target, dia kembali lagi ke tengah. Nah ini, jadi masih konfirmasinya masih bullish ini untuk yang di apa namanya ini ya targetnya ya di euro. Nah, kurang sedikit sebenarnya teman, nggak nyampe nih, belum nyampe. Oh ini sebelah sini ini nyampe di sini. Nah, targetnya di sini nih. Kita pakai line chart. Jadi ini masih naik untuk yang di euro USD. Batasan stop lossnya agak panjang, jadi untuk on buy pun juga apa namanya dengan range-nya juga terlalu lebar ya daripada reward yang kita dapatkan. Jadi mungkin bisa memanfaatkan buy limit. Kalau misalnya dari koreksi turun, nah ini sebenarnya tadi sempat turun sih ya. Nah, ini. Cuman untuk buy-nya kita lihat 15 menit. Nah, ini di sini sih agak sedikit turun ini. Ini, oh ya ini tadi 1 jam yang lalu nih. Oke, nggak apa, siapa tahu untuk nanti malam mungkin kena buy limitnya. Yang jelas ada batasan stopnya terlihat jelas ya, batasan stop. Oke, untuk euro USD buy limit untuk buy limit di 1.0563 ya. 0,63 untuk SL-nya 04950 dan TP-nya 1.0652 ini ya. Nah, ini jadi ini untuk TP-nya 1.0652 sebenarnya dengan negara ini nggak terlalu jauh sih untuk buy limitnya nih. Buy limit 1.056630. Nah, di sini ya. Stop loss-nya SL 4950. Nah, kita lihat Landsat. Oh, sebentar. Ini kurang sedikit ke bawah nih. Nah, 85 ya. Nah, ini. SL-nya kan sedikit ke bawah ya. Di 1.04850. Sudah terlalu saya tulis. Nah, ini. Kita lihat harga emas masih naik turun. Kembali lagi ke 1881. Sempat tadi sampai di berapa nih? Sempat naik sampai di 1889. Sepertinya harga emas ini galau nih. Non-farmnya pelemahan, penguatan, jumlah penganggurannya pelemahan USD. Oke, itu untuk Euro USD ya. Kita lihat untuk Kanada dolar. Ini Kanada dolar ini menarik untuk double bottom ya nih. Cuman bottomnya di atas nih. Nah, biasanya kalau bottom di atas itu lebih cenderungnya ke apa ya? Fall signal kalau orang mengatakan fall signal. Biasanya kalau bottom itu kan breaknya neckline-nya naik. Nah, ini biasanya dia kembali ke turun. Tapi kita bisa manfaatkan untuk buy stop sama sell stop nih. Kalau bentuknya seperti ini kita bukan buy limit atau sell limit, tapi kita memanfaatkan buy stop sama sell stop.
Ini buy stop 1.29020. Ya. Ini untuk sell stop. Oh ya, untuk negara Kanada juga merilis mengenai jumlah pengangguran ya. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerjanya berkurang dari prediksinya 55.000, aktualnya cuma 15.000. Jadi pengurangan cukup banyak sekali dan jumlah penganggurannya sesuai prediksi 5,2%. Nah, untuk harga USD Kanada juga bergeraknya juga agak banyak nih, range-nya juga sempit pendek. Jadi sekarang masih di tengah-tengah, jadi belum bisa kita entry untuk buy atau sell. Yang jelas kita pakai teknik buy stop sama sell stop nih ya. Untuk target kita lihat di 18.5. 3090 targetnya 3090. Ini TP-nya ya. 2531. 2531. Nah, ini untuk TP-nya. Ini untuk TP-nya sell 1.25310. Terus ini untuk TP-nya buy-nya di sini 1.3900. Oke, sama-sama Pak Mulya. Ini ya untuk USD CAD, USD CAD. Ini juga menarik nih USD CAD nih. USD CAD ada dua opsi. Ada dua pilihan ya. Ada dua opsi yaitu untuk sell stop 1.27180. SL-nya 1.2990. TP 1.25310. Untuk buy stop 1.30900. SL 27180. Kemudian TP-nya 1.30. Oh iya. 900. Untuk desktopnya 1.29020 ya. SL. SL-nya 1.20. Itu untuk yang di USD Kanada ini juga menarik nih, tapi cuman marketnya masih di tengah ya, jadi masih belum bisa gunakan untuk entry. Jadi ada buy stop, ada dua pilihan, buy stop sama sell stop. Jadi buy stopnya di 1.29020, kemudian sell stopnya 1.27180. Jadi kalau misalnya salah satu open,
pending order yang satunya di cancel ya. Misalnya buy-nya jadi buy stop-nya di open nih. Nah, sell stop-nya di cancel gitu kan. Atau mungkin kalau sell stop-nya open ya buy stop-nya di cancel. Tuh. TP stop loss juga sudah terpasang ya. Jadi agak sedikit upper medium karena saya pakai H4 nih. Dan frame-nya agak panjang. Oke, itu untuk yang di USD Kanada. Kemudian coba kita lihat di indeks ini ya. Di indeks ini saya pakai H4 bentuknya hampir sama nih ya. Nah, hampir sama semuanya. Double top nih ya. Baik Dow Jones, S&P 500, kemudian sama Nasdaq. Ini bentuknya sama nih, double top semuanya. Dan sekarang sedang menuju di bawah, menuju ke ini bisa pakai di sini, bisa pakai ini nih. Yang ini panjang nih. Nah, nih. Untuk Nasdaq ya. Nah, Nasdaq ini sudah breakout dan konfirmasi untuk turun ya. Kalau kita menggunakan teknik buy stop sama sell stop. Kalau misalnya kita pasang pending. Nah, ini untuk area sell. Ini sell ya di sini ya. Untuk sellnya, untuk Nasdaq sell. Terus untuk stop loss-nya di sini. SL 13.555.30. Ini SL-nya. TP-nya belum saya bikin. Sebentar, saya lihat TP-nya dulu. Caranya ini neckline-nya ini. $112.037. Nah, di sini. Ini untuk TP. Ini untuk satu single ya, berarti sell ya. Sell di Nasdaq. Ini TP-nya nih. Take profit 12.000 12.037.77. Nah, ini menarik nih. Ini selnya di 12.792.90. Nah, ini. Ini sudah masuk area sell ya untuk Nasdaq. Tetap pakai stop loss. Hati-hati stop lossnya agak panjang. Diperhatikan modal Anda jika ingin transaksi Nasdaq. Ini soalnya saya pakai temper 4 ya. Medium. Untuk medium. Nah, nih targetnya di sini. Saya tulis dulu Nasdaq area sell 12.792.90. SL 13.055.30. Kemudian TP-nya 12.037.77. Nasdaq S&P 500 juga sama, cuman ini belum melewati sell stop ya. Ini sell stopnya di sini. Kita coba psikologis price. S&P 500 ini untuk berarti sell stop. Sell stop 40.90.00. Sorry, 40.99. Nah, sedikit lagi nih. Mungkin nanti malam nyampe nih sepertinya nih. Kemungkinan nyampe nanti malam. Nyampe sell stopnya maksudnya. 3895. Ini untuk targetnya di sini nih. Nah, 500.
SL 38950 ya. 900. SL-nya di atas ini. Oh, sorry. Ini TP ya. TP. Terus ini SL-nya di sini. 4303. Oh, aneh. S&P 500 hampir sama kayak Nasdaq. Jadi bentuknya secara hampat juga hampir sama ya. Cuman untuk Nasdaq sudah open sale, tapi untuk S&P ini nunggu melewati 40.100. Nah, tepatnya 4.100 jadi 4.099. Untuk S&P 500 sell stop 400.00. Kemudian untuk SL-nya 4303.00. Untuk TP 3895.00. Oke, jadi untuk S&P 500 nunggu konfirmasi ya di 4099. Ini patternnya juga sepertinya sempurna nih, double top ya. Nasdaq juga sama nih. Nasdaq bisa dikatakan double top atau double bottom nih, soalnya dua-duanya dia lebih cenderung ke sideways nih ya. Dan dia sudah break bawahnya nih. Nah, ini untuk area sell di apa namanya? Di Nasdaq. Dow Jones juga sama. Dow Jones cuman belum melewati ya nih. Nah, kalau hari ini tadi sudah belum, kemarin melewatinya. Kemarin malam, kemarin belum. Cuman kalau misalnya ada ini mungkin belum ketinggalan untuk ambil posisi. Untuk Dow Jones berarti ini kita ambilnya pending order ya. Sell stop 32731. Stop sini. Kemudian ini untuk SL-nya. SL 34080. Kemudian ini TP-nya sini 31347. Nah, ini Dow Jones saya tulis di kolom chat dulu. Untuk Dow Jones sell stop 32731, SL 31347, kemudian TP-nya 34080. Jadi 3 indeks utama di Amerika, Dow Jones, S&P 500 sama Nasdaq nih untuk sudah mendekati area sell ya, area untuk posisi sell. Soalnya Nasdaq sudah open. Kita lihat emasnya turun sampai di 18 berapa nih? 1877 ya. 1877. Perhatikan untuk batasannya di 1852 ya. Itu untuk konfirmasi. Jika pattern ini dianggap gagal, dia harus melewati 1852 dan close-nya di bawahnya itu 1852. Oke, itu beberapa instrumen sudah kita coba analisakan ya, dari komoditas, kemudian ada forex, kemudian ada indeks. Sudah saya ketik, saya tulis dan pilih sekiranya analisa apa instrumen trading yang biasa Anda transaksikan. Jadi Anda bisa kolaborasi dengan analisa Anda. Nah, bisa dikolab dengan analisa Anda, silakan dikolaborasikan. Kalau sekiranya mungkin sama, nah mungkin Anda bisa mengambil keputusan lah ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda, semuanya di tangan Anda. Jadi kita live trade ini
disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Kita di sini cuma memberikan analisa sifatnya lebih ke edukasi. Nah, seperti biasa secara analisa teknikal dan fundamental yang saya sampaikan. Oke, saya rasa cukup untuk live stream pada malam hari ini. Pertanyaan juga sudah saya jawab. Beberapa pertanyaan di YouTube juga sudah. Mudah-mudahan juga tadi Anda sudah mencatat ya, dan jika Anda belum mencatat, silakan melihat tayangan ulangnya di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Itu nanti sebentar lagi akan kita upload di YouTube channelnya GK Invest Semarang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi yang sudah saya sampaikan secara analisa teknikal juga yang saya sampaikan secara untuk gambaran fundamentalnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.